Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Senin ya, tanggal 27 Juli 2020. Karena hari ini hari Senin, maka harus semangat ya. Bagaimana keadaan hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Pada pertemuan tematik kali ini adalah kebersamaan keberagaman pada tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Masih pada gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Pada pembahasan kita sebelumnya, yaitu cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sedangkan pada materi kali ini yang akan kita bahas adalah cara bagaimana anak lebih mudah memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung. Anak-anak, ada 3 cara dalam mempermudah memahami gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita pelajari kembali ya. Yang pertama adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah kita pahami jika disusun dalam bentuk diagram. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Sedangkan nomor 5, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Nah, anak-anak, yang ditulis berwarna merah ini merupakan kunci atau kata-kata penting dalam pembuatan diagram nanti ya. Contoh dalam paragraf. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, dari contoh ini kita tentukan terlebih dahulu gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, merupakan gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung yang pertama, keragaman bahasa Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Gagasan pendukung yang kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Gagasan pendukung yang ketiga, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Anak-anak, perlu kalian ketahui ya, dalam menentukan gagasan pokok, sering kita menemui
kesulitan. Benar bukan? Nah, bagaimana sih caranya? Yaitu biasanya sangat sering dijumpai gagasan pokok berada di awal suatu paragraf. Setelah kita dapat menentukan gagasan pokok, maka kita bisa membuat diagram seperti berikut. Gagasan pokok berada di tengah ya, yaitu Indonesia memiliki bahasa daerah. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Itu merupakan gagasan pokok. Kemudian, gagasan pendukungnya, keragaman bahasa tidak memecah belah bangsa. Ini adalah gagasan pendukung yang pertama. Maaf, kita ulangi ya. Kemudian, gagasan pendukung yang kedua, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Berada di pojok kiri dari gagasan pokok. Kemudian, gagasan pendukung yang nomor 3, bahasa Indonesia dipersatukan bangsa Indonesia. Nah, inilah anak-anak gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ditulis menggunakan diagram. Kemudian, cara yang kedua adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Lihat contoh ini ya. Ada 2 paragraf. Contoh paragraf ini yaitu gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah UDIN terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Kemudian paragraf yang kedua, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Kemudian, pada paragraf 1, kita menentukan gagasan pokoknya, yaitu keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tapi juga di lingkungan sekolah. Gagasan pokok berada di awal paragraf. Kemudian, gagasan pendukungnya, para siswa di sekolah UDIN terdiri atas berbagai suku bangsa, sampai di bawahnya. Ini merupakan gagasan pendukung dari paragraf yang pertama. Kemudian, dari paragraf kedua, kita menentukan gagasan pokoknya, yaitu sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Nah, anak-anak, gagasan pokok juga berada di awal paragraf. Kemudian, gagasan pendukung, misalnya gelar pakaian daerah,
gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional sampai ke bawah adalah gagasan pendukung. Nah, anak-anak, dalam gagasan pendukung ini, dalam suatu kalimat kita dapat menarik intinya seperti tabel berikut. Nah, pada paragraf pertama mempunyai gagasan pokok yaitu keragaman di lingkungan sekolah. Gagasan pendukungnya yang pertama ini berada di kalimat pertama dari gagasan pendukung. Para siswa berasal dari berbagai suku bangsa. Dan yang kedua ini berada di kalimat nomor 2 dari gagasan pendukung dan seterusnya. Yang kedua adalah paragraf kedua. Mempunyai gagasan pokok, gelar budaya di sekolah Udin. Kemudian gagasan pendukungnya yang pertama tujuan gelar budaya. Ini berada pada kalimat gagasan pendukung nomor 1 di paragraf kedua. Sekarang yang nomor 3, cara nomor 3 yaitu membuat ringkasan teks dengan menggunakan peta pikiran. Nah, peta pikiran ini berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung yang dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Biasanya anak-anak sangat kesulitan untuk membuat ringkasan, makanya kita menggunakan peta pikiran. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks dengan cara singkat. Langkah membuat ringkasan yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang ada diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Kemudian yang nomor 7, gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, anak-anak, tugas kali ini akan mengasah kemampuan anak-anak dalam memahami apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Jangan patah semangat. Selamat mengerjakan. Semoga berhasil. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.